Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 2 di tema 1 untuk kelas 6 SD. Adapun materi yang kita pelajari pada video pembelajaran ini adalah yang pertama, kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, perancang pembuatan patung. Kedua materi ini akan kita coba bahas ya pada pertemuan kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini baik-baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal ya, di cover, yaitu kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Adapun materi ini adalah bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.1 dan 4.1. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Nah, beragam ini berarti berbeda-beda dan banyak ya. Antara satu negara dengan negara yang lainnya memiliki kekhususan masing-masing. Ada yang sama, ada juga yang tidak sama. Sesuai dengan kondisi geografisnya. Jadi kalau geografisnya bentuknya seperti apa, maka dia memiliki ciri khas kegiatan ekonominya seperti tersebut. Yang kedua adalah mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kalau tadi Asia Tenggara, sekarang Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Nah, ini khusus untuk masyarakat yang ada di negara Indonesia. Jadi, kalau di Asia Tenggara itu beragam, tapi kalau di Indonesia sudah memfokuskan kepada komoditas utamanya yang tadi saya sudah sebutkan. Seperti yang kita lihat di gambar, ini adalah satu contoh hasil komoditas dari yang utama dari negara Indonesia, yaitu kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini lebih banyak kalau di negara Indonesia terdapatnya di Pulau Kalimantan. Karena sebagian besar Pulau Kalimantan itu hutan-hutan yang sebelumnya rimba ya banyak, sebagiannya sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, setelah diolah nantilah jadi minyak goreng yang kita dapat rasakan. Kemudian di slide yang kita lihat ini, kalau tadi Indonesia memiliki komoditas tertentu seperti pertanian ya, padi dan lain-lain, lain halnya dengan negara tetangga kita yang satu ini. Walaupun negaranya kecil tapi memiliki kemampuan ekonominya yang kaya raya ya, yaitu memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, dan ini adalah sumber utama dari pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Oleh karenanya negara ini adalah negara yang maju, berkembang, dan sekaligus kaya. Karena kalau kita lihat luas wilayahnya itu hampir sama dengan DKI Jakarta. Jadi nggak terlalu besar. Sedangkan penghasilan dari minyak bumi dan gas alamnya itu sangat besar, sehingga penduduknya sangat makmur dan sejahtera. Lain halnya masih dengan tetangga kita. Kalau tadi Brunei Darussalam, ini adalah Singapura. Nah, Singapura ini memiliki suatu kelebihan tertentu ya antara negara tetangga kita ini, khusus beda dengan yang lainnya, yaitu perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Jadi ini khusus untuk negara Singapura. Jadi dia perekonomiannya sangat maju karena faktor di bidang jasa ini. Bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Lihat saja ya kontainer-kontainer yang ada ya dari terminalnya. Ini sangat luar biasa, maju sekali, pesat, dan merupakan negara terkaya di Asia Tenggara untuk Singapura ini.
Kalau tadi sudah saya sebutkan contoh dua negara ya. Yang pertama adalah Brunei Darussalam dengan kegiatan ekonominya adalah minyak bumi dengan gas alam sebagai pendapatan terbesar dari negaranya. Kemudian Singapura dengan perindustriannya mengutamakan bidang jasa dan lain-lain. Silahkan di video pembelajaran ini kamu jawab dua pertanyaan dari dua slide yang akan saya berikan, termasuk slide yang ini. Silakan kamu jawab bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut. Nah, ini negara apa, kemudian ini negara apa, kamu coba jawab ya. Dan sebutkan kegiatan ekonominya seperti yang tadi saya sudah contohkan ya. Kalau Singapura apa, kalau Brunei Darussalam apa. Kemudian di slide berikutnya, nah, masih dengan pertanyaan ya. Kegiatan ekonomi pada negara berikut. Nah, ini sebutkan lagi kegiatan ekonominya apa, kemudian yang ini apa juga. Jadi dua slide pada yang kita saksikan ini dan sebelumnya, silakan kamu jawab karena ini adalah soal latihan yang kamu harus jawab di lembar jawaban yang kamu tuliskan ke buku tulis kamu. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi merancang pembuatan patung. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan SBDP dengan KD 3.1 dan 4.1. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. Jadi kalau kita pengen merancang sebuah apapun sebenarnya tanpa patung pun, merancang rumah, kita membutuhkan sesuatu. Harus dirancang rumah itu agar bangunannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga dengan patung sebenarnya. Nah, sebelum kita mau membuat patung, kita perlu melakukan beberapa hal. Satu, membuat sketsa. Jadi sketsa patungnya tuh maunya seperti apa, agar ketika nanti nampak jadi sebenarnya sesuai dengan sketsa yang kita buat. Setelah sketsa jadi, kita harus memilih alat dan bahan yang sesuai. Kalau benda yang kita inginkan adalah sejenis kayak keramik, maka dibutuhkan tanah liat yang seperti apa. Dan yang ketiga adalah setelah membuat sketsa sudah, memilih alat dan bahan sudah yang sesuai, adalah memilih teknik pembuatan yang sesuai. Nah, teknik ini penting nih karena kesesuaian alat dan bahan itu bisa diselesaikan dengan teknik yang sesuai. Jadi kalau tekniknya salah, maka nggak bakal bisa ya patung yang akan kita rencanakan, kita buat hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Langkah-langkah ini adalah dalam merancang pembuatan patung sehingga kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu inginkan ketika kamu ingin membuat sebuah patung. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai ada yang kurang ketika kamu melakukan tahap demi tahapnya. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini, pembelajaran 5 subtema 2 di tema 1. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.